Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari bersama katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Jamah hatiku dengan urapanmu. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, angkat kerinduanmu mengenai Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Boleh gak kita angkat tangan kita? Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Katakan rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal
katakan tinggal, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Kami perlu kekuatan-Mu, kami perlu kasih-Mu ya Allah. Haleluya, menjamah setiap kami. Haleluya Jesus. Tuhan, kami bisikkan di telinga-Mu Tuhan, betapa Engkau berharga dalam kehidupan kami. Oh, we love you Holy Spirit. We love you more than anything. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, we love you Holy Spirit. Holy Spirit, we love you. I love you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kata ini tidak bisa mewakili betapa hati ini penuh dengan ucapan syukur. Kami boleh punya Tuhan. Kami boleh punya Engkau. Kami boleh punya sahabat penghibur kami ya Tuhan. Bapa yang baik. Allah yang begitu ajaib. Tega. Thank you Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terus bekerja dalam diri kami. Tuhan, operasi hati kami. Operasilah hidup kami ini Tuhan. Supaya kalau ada sakit penyakit dalam diri kami, biar ketika Tuhan mengoperasi, Tuhan ambil itu semua. Sehingga kami menjadi orang yang sehat. Sehingga hati kami sehat, hidup kami sehat. Tuhan, apa ya Tuhan, tidak ada yang kami inginkan kecuali menyenangkan Engkau. Memberi yang terbaik untuk Engkau. Roh Kudus, ini kami.
bicara kepada kami. Melalui Tuhan tayangan ini, bicara melalui firman-Mu, bicara kepada kami. Kami mau selesai lihat tayangan ini, dengar firman-Mu. Satu yang kami mau, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Hati kami diubahkan oleh Tuhan. Yesus bukan teori, Yesus bukan pengetahuan. Engkaulah kehidupan itu Tuhan. Dan biar hari ini kami beroleh kehidupan itu dalam kehidupan kami. Sehingga selesai kami dengar firman Tuhan ini Tuhan. Bukan berhenti dalam level pengetahuan. Tetapi terlebih daripada itu ya Tuhan. Hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bekerja terus. Tuhan urapi hamba juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Mari kita sama-sama lihat. Kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-16. Ya, hari ini tanggal 12 April Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah hari Paskah. Hari kebangkitan Tuhan kita. Allah kita Bapak Ibu Saudara, Dia mati tetapi di hari yang ketiga Dia bangkit. Dan hari ini kita sama-sama merayakan Paskah ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus itu bangkit, membuktikan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini tidak bisa membuat Allah kita mati. Tidak ada kuasa, tidak ada perkara apapun yang lebih besar daripada Allah kita, tidak ada. Allah kita lah yang terbesar, Allah kita lah yang terhebat, Allah kita lah yang terdahsyat. Bahkan maut pun tidak bisa menguasainya. Oh, katakan amin Bapak Ibu Saudara ya. Mari buka sama-sama saya di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar tentang Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Beberapa perempuan ini dia mau datang mengunjungi kubur Yesus. Ya, ini di hari yang ketiga setelah Yesus itu mati. Mereka bersiap-siap, mereka siapkan rempah segala macamnya. Untuk mereka bersiap pagi-pagi benar. Mereka mau mengunjungi kubur Yesus. Ya, mereka mau berziarah. Lalu apa yang terjadi ketika mereka sampai? Ya, belum sampai. Nggak tahu, mungkin setengah perjalanan, saya juga nggak tahu seberapa jauh rumah mereka sampai ke kubur Yesus. Ya, saya juga tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam perjalanan itu mereka bercakap satu dengan yang lain. Bagaimana caranya kita menggulingkan batu yang besar itu? Batu yang menutup kubur Yesus itu. Gimana caranya? Ya, tidak tahu, mungkin mereka diskusi A, B, C, D. Sampai mungkin tidak sadar mereka sudah tiba di kubur Yesus.
Dan ketika sampai di kubur Yesus, dilihat itu batu itu sudah terguling. Batu yang amat sangat besar, firman Tuhan katakan. Itu sudah terguling. Dan lalu apa yang terjadi? Ada seorang muda di situ, Bapak Ibu Saudara. Seorang muda pakai jubah putih, ya. Lalu berbicara bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sudah tidak ada di sini. Sebenarnya seorang yang muda itu, yang berjubah putih, dialah Yesus itu. Dialah Yesus itu, ya. Tapi orang-orang ini, perempuan ini tidak mengenali. Dan singkat cerita, disuruhlah mereka pergi memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain bahwa Yesus yang mati itu sudah bangkit kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih pelajaran apa yang kita sama-sama pelajari dari peristiwa ini? Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat ayatnya di ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Poin yang pertama yang kita pelajari dari kisah ini, kebangkitan Yesus ini, kisah Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus ini apa? Yang pertama, pagi-pagi benar mereka bersiap mengunjungi Yesus. Bapak Ibu Saudara, ambillah waktu, berikanlah waktu yang terbaik yang engkau punya untuk mengunjungi Yesus. Kalau Anda pengen mengunjungi Yesus, yang mungkin hari ini, yang mungkin bukan cuman mungkin kubur Yesus, bahkan kita ini tidak tahu di mana kubur Yesus dan kita jauh, ya jauh. Kita hari ini ada di Indonesia, di negara yang jauh mungkin, Bapak Ibu Saudara, dan kita tidak tahu di mana kubur Yesus. Tetapi firman Tuhan katakan, pagi-pagi benar mempersiapkan waktu yang terbaik untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu kapan yang Anda punya yang terbaik untuk Anda itu berjumpa dengan Tuhan? Anda yang paling tahu. Apakah pagi-pagi benar seperti Maria Magdalena? Apakah di siang hari? Apakah di waktu semua anak-anak Anda itu tidur, kalau Anda adalah seorang istri atau seorang mama? Di waktu semua anak Anda tidur, itu bagi Anda itu adalah waktu yang terbaik untuk mengunjungi Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Itu Anda yang tahu. Ataukah pada waktu malam hari, di mana semua orang sudah tidur, hanya tinggal Anda sendiri sehingga Anda bisa bersekutu dengan Allah. Mungkin itu adalah waktu yang terbaik. Tetapi intinya adalah, kalau Anda ingin mengunjungi Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan, berikanlah waktumu yang terbaik. Jangan waktu yang sisa Bapak Ibu Saudara, atau waktu yang sudah di mana itu sudah sisa dalam hidup Anda. Sudah tinggal capeknya saja, sudah tinggal letihnya dan lelahnya saja. Itu waktunya ketemu Tuhan. No. Tapi kasihlah waktu yang terbaik. Waktu di mana Anda bisa fokus dengan maksimal. Waktu di mana badan Anda segar bugar. Ambil waktu itu, dan waktu itu bisa macam-macam. Tergantung dengan Anda Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini poinnya, di poin yang pertama. Berikanlah waktu yang terbaik ketika menjumpai Tuhan. Oh, berikanlah yang terbaik. Dan bukan cuma berikan waktu yang terbaik. Berikan hati yang terbaik. Siapkan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Siapkan yang terbaik. Oh Bapak Ibu Saudara, saya tahu Tuhan ada di sini. Ini rasanya air mata ini mau turun terus ya Bapak Ibu Saudara. Saya tahu Dia itu baik. Amat sangat baik. Kita ini tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Dengan apa coba? Semua yang kita punya gak bisa balas kebaikan Tuhan. Dia itu amat sangat baik. Apapun keadaanmu, sekalipun mungkin hari ini kau ada dalam lembah kekelaman. Hari ini Anda bisa mendengar firman Tuhan. Ini bukankah itu kabar baik? Bukankah itu membuktikan bahwa Allah itu baik? Dan ketika sesuatu terjadi di hatimu, bukankah itu Bapak Ibu ada banyak orang, dia punya kesempatan dengar Tuhan, tapi belum tentu hatinya bisa mendengarkan suara Allahnya. Ada banyak orang dengar firman, tapi belum tentu hatinya mau diubah. Tapi kalau hari ini kau bisa dengar firman, ada sesuatu bergetar di hatimu. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Bukankah itu kebaikan? Kita tidak bisa balas Bapak Ibu Saudara. Karena itu ketika Anda mengunjungi Tuhan, bukan cuma waktu terbaik yang Anda punya, yang Anda berikan buat Tuhan. Tetapi bawalah persembahan yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Hatimu yang lapar dan haus akan Tuhan, hatimu yang merindukan Tuhan. Pagi-pagi benar Maria ini, Bapak Ibu Saudara,
Mungkin Bapak Ibu Saudara dia bisa tinggal di rumah. Dia tidak perlu datang kunjungi kubur Yesus. Apalah gunanya? Cuman menghadapi mayat, cuman menghadapi kubur. Apa gunanya? Bapak Ibu, dia punya banyak alasan untuk dia tidak datang kepada Tuhan. Tetapi dia mengambil bagian untuk dia menghampiri Tuhan. Dan dia memberi yang terbaik. Dia siapkan rempah-rempah itu. Bapak Ibu Saudara, ayo, ini hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadikan ini juga kebangkitan bagi Anda semua. Kebangkitan rohanimu Bapak Ibu Saudara. Di mana mungkin hari ini saya tidak tahu apa yang kau alami. Mungkin kau suam-suam kuku, tapi jadikan ini kebangkitan rohani bagimu. Engkau meninggalkan kesuam-suaman kuku itu Bapak Ibu, dan engkau berapi-api kembali kepada Tuhan. Mungkin hari ini adalah tahun yang kelima di mana engkau sudah meninggalkan Tuhan. Mungkin kau secara fisik engkau masih ada, engkau masih mengikuti ibadah online, atau mungkin ketika pada waktu itu kita masih bisa ibadah dengan datang secara fisik ke gereja. Hari itu pun kau masih ke gereja, tetapi kau tahu betul bahwa hatimu sudah tidak ada di sana. Cuman tubuhmu saja yang ada di sana, tapi hatimu tidak. Menurut saya hari inilah waktunya di kebangkitan Tuhan ini, hari Paskah ini menjadi kebangkitan rohani dalam diri Anda. Anda kembali kepada Tuhan, berapi-api lagi kepada Tuhan. Oh, saya berdoa hari ini buat orang-orang yang demikian dimanapun Anda berada. Tuhan tidak dibatasi dengan layar ini. Allah juga bisa bekerja sampai ke tempat duduk Anda, di mana Anda duduk hari ini dan melihat tayangan ini. Di tempat itu pun Allah bisa bekerja. Dan hari ini juga saya berdoa, Tuhan Roh Kudus itu bekerja dalam diri Anda, menyalakan kembali sinyal rohani Anda kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, berikan waktu yang terbaik dan bawalah yang terbaik buat Allah kita. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Coba kita lihat. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Siapa yang menggulingkan? Siapa ya yang menggulingkan ya? Bapak Ibu Saudara lihat, siapa yang menggulingkan? Orang itu, mereka ini khawatir, mereka ini takut. Nanti siapa yang bantu gulingkan kita? Ini kan perempuan tenaganya loh. Mau sampai sekuat apa? Bapak Ibu Saudara ini loh. Ketakutan itu selalu, orang takut itu selalu akan hal yang ada di depan. Orang itu tidak mungkin takut kepada hal yang ada di belakang itu, enggak. Orang itu takut selalu kepada hal yang ada di depan dia. Tentang masa depan, tentang mungkin pasangan hidup yang hari ini mungkin belum punya pasangan. Tentang bagaimana dengan nanti pekerjaan, penghidupan, kuliah anak. Bagaimana dengan sekolah anak yang mungkin hari ini masih belum sekolah, akan masuk sekolah. Bagaimana dengan kuliah? Orang itu khawatir selalu tentang masa depan. Dan dengar saya baik-baik. Iblis itu tidak pernah ada di masa depan kita. Ada satu pribadi yang ada di masa depan kita. Itu namanya Yesus. Oh Bapak Anda bisa bayangkan. Kalau Anda punya Yesus, Anda tidak akan khawatir dengan masa depan. Anda tidak akan takut dengan masa depan. Kenapa? Karena yang punya masa depan itu ada di pihak Anda. Karena yang punya masa depan itu ada bersama dengan Anda. Orang takut itu selalu karena lihat ke depan. Selalu lihat apa yang akan terjadi. Oleh karena itu manusia takut. Coba bayangkan. Yang punya masa depan itu adalah Tuhan. Iblis itu gak pernah punya masa depan dia. Dia tuh selalu ada di belakang kita. Dia tuh selalu ada di belakang kita. Makanya coba lihat. Kalau orang itu Bapak Ibu Saudara, orang itu selalu bilang orang itu kadang terganjal hidupnya. Orang itu tidak maksimal bukan karena masa depan yang ada di depan dia, tetapi karena masa lalunya. Dan iblis itu selalu mengingatkan itu. Iblis tak pernah bisa mengingatkan masa depan karena dia tidak ada di sana. Yang selalu dia ingatkan adalah masa lalumu. Lihat kamu dulu begini, lihat kamu dulu itu begitu, kamu gagal, kamu seperti ini, kamu anak yang tidak diharapkan segala macam. Selalu masa lalu. Karena cuma satu pribadi yang ada di masa depan kita, yaitu Yesus. Dan Anda bayangkan kalau Yesus itu ada di pihak kita, ada bersama dengan kita. Berarti tidak perlu lagi ada kekhawatiran dalam hidup kita.
berarti tidak perlu lagi ada ketakutan. Ini mereka yang sedang mereka perbincangkan ini adalah masa depan. Bagaimana nanti kalau kita sampai kubur Yesus, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Orang itu takut kenapa? Karena orang itu selalu mengukur dengan kekuatannya hari ini. Dia mengukur, aku nih, kita ini perempuan-perempuan. Itu batu itu besar. Coba ini dengar saya juga. Kenapa orang takut? Karena dia melihat. Dia melihat. Saya tidak tahu apakah perempuan ini pernah berapa hari yang lalunya sudah datang ke kubur Yesus atau tidak. Saya nggak tahu, Bapak Ibu Saudara. Ataukah dia itu berdasarkan pengalaman kubur-kubur zaman dulu itu batunya gede-gede, saya juga nggak tahu. Tetapi dia tahu bahwa batu itu amat sangat besar. Bapak Ibu Saudara, mata ini membuat kita tuh bisa takut. Makanya Tuhan itu tahu di dalam Matius 6 tentang hal kekhawatiran. Tuhan berkata, pandanglah burung pipit di udara. Mata, telinga itu membuat orang khawatir. Mendengar yang bukan dari Tuhan buat kita cemas. Tuhan itu tahu. Orang mendengar dan melihat itu kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, orang itu bisa takut. Makanya Tuhan bilang, pandanglah burung di udara, kata Tuhan. Suruh lihat, lihatan itu loh. Dia itu tidak kerja, dia tidak berusaha, tapi aku penuhi setiap kebutuhan hidupnya. Apalagi kamu. Tuhan selalu mengarahkan mata kita dan telinga kita seperti yang Tuhan harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perempuan ini ngomong karena dia mengukur dengan kekuatan dia. Dan dia pernah melihat batu itu sebesar apa. Bapak Ibu Saudara, makanya kalau lihat itu, lihat kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan. Jangan lihat kemampuan kita nggak mungkin bisa. Jangan lihat diri kita nggak mungkin mampu. Dia mengukur itu dengan kemampuannya. Karena itu makanya dia takut. Bapak Ibu Saudara, selama kita mengukur, selama kita menjalani hidup ini dengan kacamata kita, kekuatan kita, mengukur segala sesuatunya dari kita, maka ini yang jadi kabar buat kita. Kita tidak akan pernah bisa maju. Kenapa? Karena kita ini sesungguhnya tidak berdaya. Karena sesungguhnya kita tidak punya kekuatan apa-apa. We need Jesus. Kita perlu Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhanlah Allah masa depan itu. Dan Allah masa depan itu ada bersama kita. Dan ketika Allah masa depan itu bersama dengan kita, ketika kita memandang ke depan, masa depan kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir. Kenapa? Karena Allah masa depan itu bersama dengan kita. Katakan amin. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Itu yang kita pelajari tentang kebangkitan Tuhan ini. Oh, saya berdoa, jangan khawatir dengan masa depan ini, Bapak Ibu Saudara. Khawatirlah kalau Allah yang ada di masa depan itu tidak bersama dengan Anda. Itu yang perlu kita khawatirkan. Coba kita lihat poin berikutnya. Tuhan mau bicara apa lagi, Bapak Ibu Saudara ya? Coba kita lihat ini ya, masih poin itu. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Sekarang Anda bayangkan Bapak Ibu Saudara, perempuan ini saling bicara satu dengan yang lain. Siapa ya? Siapa ya yang bantu kita? Karena dia akan mikir, gimana caranya? Pertama-tama ya, mungkin dia tidak ngomong siapa yang akan membantu menggulingkan batu itu. Dia akan ngomong gini, batu itu besar loh, bahkan amat besar. Berarti dia udah ngitung. Bayangkan aku aja angkat barang ini, aku lo gak kuat loh. Saya ini tidak kuat, saya ini perlu orang lain. Bayangkan batu itu. Gimana caranya? Ini ngomong-ngomong, oh pakai ini, oh pakai itu. Ya, gak mungkin bisa dapat dari mana alat itu. Ya ini ngomong sendiri. Dengan kata lain apa? Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga. Jadi orang Kristen tuh harus punya perencanaan untuk masa depan. Jadi orang Kristen tuh harus punya planning. Harus punya target dan strategi untuk mencapai ke sana. Yang boleh mengalir cuma Tuhan Yesus. Tapi kita harus punya planning. Kita harus punya strategi. Kita harus memikirkan caranya. Tapi selebihnya daripada itu, izinkan Allah itu bekerja. Nanti Anda bisa lihat ayat berikutnya apa yang terjadi dengan batu itu. Tapi izinkan Allah itu bekerja.
Tetapi Bapak Ibu ada banyak orang Kristen cuman berharap Allah itu bekerja, tetapi dia tidak mengusahakannya. Oh Bapak Ibu berdoa dan bekerja, jangan lupa. Kita tidak bisa cukup berdoa saja. Kita harus bekerja. Oh kalau cuman berdoa saja Bapak Ibu Saudara tanpa bekerja tidak terjadi apa-apa. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman bicara tentang doa. Perbuatan bicara tentang kerja. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sama berdoa saja tanpa bekerja tidak terjadi apa-apa. Bapak Ibu Saudara ada usaha kita sebagai orang Kristen. Buatlah strategi bagaimana mencapai. Tentukanlah targetnya adalah batu itu terguling. Wanita ini ngomong satu dengan pakai alat ini, pakai cara ini. Oh pakai yang kayak gini. Aku pernah lihat orang kayak gini. Tapi kayaknya bisa enggak? Sama kita ini bisa enggak? Bisa enggak? Sampai akhirnya pada kesimpulannya adalah siapa yang akan membantu kita. Itu bukan pembicaraan tiba-tiba langsung jalan langsung cuma ngomong siapa nanti yang akan bantu kita. Bukan menurut saya. Mereka mikirkan caranya. Ayo anak Tuhan di tempat ini. Tidak ada jalan buntu saya percaya di dalam Tuhan. Semua selalu ada jalan keluar. Depan, belakang, kiri, kanan tak ada jalan. Jangan salah, di atas masih ada jalan. Pasti ada jalan. Allah kita itu membuat yang tidak ada jadi ada. Allah kita membuat yang tertutup bisa terbuka. Yang terbuka pun bisa tertutup. Dan kalau kita anaknya, saya percaya yang tertutup pun bisa terbuka. Hari ini saya berdoa. Oh dalam nama Tuhan Yesus. Yang saya tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi saya punya Allah yang hebat dan dahsyat itu. Dan Allah itu luar biasa. Saya berdoa hari ini. Buat orang-orang yang mungkin tertutup jalannya hari ini. Ada jalan yang terbuka. Lakukan sesuatu, buatlah perencanaan. Sekalipun mungkin bukan itu satu-satunya jalan. Tiba-tiba mungkin malah Tuhan bukakan jalan yang lain. Tapi paling tidak kita itu keluar dari perahu kita. Baru kita akan melihat bahwa ternyata kita berjalan di atas air. Tapi kita perlu melangkah keluar itu. Bapak Ibu saya juga melakukan itu. Ketika saya harus mencari pekerjaan di tengah-tengah saya kuliah. Saya melakukan itu. Saya buat lamaran pekerjaan 7-8 lamaran pekerjaan. Saya tidak tahu mana yang diterima. Tapi pokoknya yang saya tahu saya harus keluar dari perahu saya terlebih dahulu. Dan setelah itu saya baru tahu, saya percaya bahwa ketika saya keluar dari perahu saya akan berjalan di atas air. Saya tidak tahu mana yang akan diterima. Bahkan saya tidak punya pengharapan apakah akan ada yang diterima. Tapi saya lakukan cara itu karena menurut saya daripada saya diam di rumah saja. Dan tidak cukup itu, saya juga berdoa kepada Allah saya. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan. Dan ini langkah yang kukerjakan. Saya tumpang tangan kepada semua lamaran itu. Saya serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Ternyata dari salah satu itu Tuhan buka jalan. Akhirnya saya bisa bekerja. Bapak Ibu sayang, kita gak pernah bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Kita percaya dan melangkah. Katakan amin. Buatlah planning, buatlah perencanaan. Yang mengalir itu Tuhan. Biar Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Tapi kalau kita jangan mengalir. Semua ini bisa direncanakan. Sekarang Anda bisa bayangkan. Misalnya Anda punya anak. Umur berapa anak Anda akan kuliah, anak Anda akan sekolah, Anda akan tahu kan. Paling enggak umur 7 masuk elementary atau 6, Anda bisa hitung itu. Dari situ Anda bisa mulai tarik mundur apa yang harus Anda lakukan. Oh saya percaya kalau anak Tuhan itu memprepare-nya dengan baik, Allah itu akan juga bekerja di dalamnya. Dan bukan cuma bekerja di dalamnya, Allah bisa menginterupsi dengan surprise-surprise-nya. Percayakah Anda? Saya percaya. Allah bisa interupsi. Tuhan lu bilang kepada Nuh, buatlah batra. Panjangnya segini, tingginya segini, lebarnya segini. Kamu harus pakai kayu ini. Kamu harus buat seperti ini. Lalu siapa saja yang boleh masuk. Semuanya direncanakan sama Allah. Sebelum hari H, semua direncanakan. Bapak Ibu Saudara, Allah kita pun Allah yang merencanakan. Katakan amin. Karena itu kita sebagai anaknya jangan gagal dalam perencanaan. Orang yang gagal dalam berencana sesungguhnya dia adalah orang yang gagal dalam berencana. Dia itu adalah orang yang berencana untuk gagal.
Ya, kira-kira seperti itu. Kita jadi orang Kristen diberi hikmat sama Tuhan, diberi kepandaian, hikmat. Ayo mulai sekarang. Bagi Anda yang mungkin sudah punya planning yang baik, puji Tuhan, doakan itu semua. Serahkan mimpi-mimpi Anda ke dalam tangannya, target-target Anda. Tapi kalau Anda tahu hari ini Anda belum prepare dengan baik, bahkan belum ada bayangan apa-apa, dimulailah dengan doa. Dan lalu mulai ambil bolpen, kertas, tuliskanlah, rencanakanlah. Saya percaya nanti tanpa Anda sadari, ada berkat penyertaan Tuhan, ada interupsi ilahi dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Yang selanjutnya, poin berikutnya. Coba kita lihat ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ini luar biasa, luar biasa. Belum sampai targetnya. Ya, belum sampai targetnya. Bahkan ini mungkin dari jauh kan sudah kelihatan kan. Udah kelihatan wah itu kubur Yesus. Dan dari jauh mungkin. Atau ya dari jauh, dari dekat. Entah apa yang terjadi hari itu. Tapi yang pasti satu aja. Itu batunya itu terguling. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Di luar semua kemampuan kita, ini poin berikutnya. Jangan lupa ada Allah. Di luar semua yang bisa kita buat, kita sudah prepare dengan baik, kita sudah maksimal segala macam. Jangan lupa ada Tuhan. Dan ada Tuhannya itu bisa dua macam. Bisa mendatangkan kebaikan, yang kedua bisa tiba-tiba Tuhan kasih surprise yang di luar dugaan kita. Mungkin itu ketika surprise itu terjadi membuat hati kita, aku sudah maksimal, sudah kasih yang terbaik, sudah semua prepare dengan baik, aku kok dapat kayak gini. Surprise-nya bisa dua macam. Surprise yang membuat kita sukacita atau surprise yang membuat kita duka cita. Tapi ketahuilah satu hal, duka cita di dalam Tuhan itu mendatangkan sukacita. Firman Tuhan katakan, ketika aku menangis, aku akan pulang menabur sambil menangis. Aku akan pulang membawa berkas-berkasnya. Setiap tetesan air mata itu ditampung di kirbat Tuhan. Oh Tuhan itu menghitungnya. Setiap duka cita yang dialami anak-anak Tuhan, saya percaya itu dihitung sama Tuhan. Tetes demi tetes, tetes demi tetes, tidak pernah Tuhan itu lupa. Apapun itu, kalau hari ini mungkin Anda sedang mengalami surprise yang membuat duka cita di hati Anda. Dengar saya baik-baik. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu baik. Hal pertama yang Anda lakukan adalah ucapkanlah syukur sekalipun mungkin itu berat. Sekalipun itu susah. Tetapi dengan ucapan syukur itu berarti menyatakan bahwa di dalam hatimu sekalipun kondisi tak baik, Anda tidak menyalahkan Tuhan. Anda tidak komplain sama Tuhan. Tetapi Anda bersyukur kepada Tuhan. Naikkanlah ucapan syukur itu. Dan percayalah satu hal, Bapak Ibu Saudara, anak Tuhan itu tidak akan pernah dibiarkan tergeletak. Duka citamu cuma sementara, akan ada sukacita yang besar yang menanti. Katakan amin. Katakan amin. Itu Bapak Ibu Saudara, batu itu terguling. Itu supranatural. Tidak diapa-apain. Dalam hidup ini kadang ya, di luar semua yang kita sudah buat, kita tuh benar-benar harus berserah sama Tuhan. Karena di luar dari semua yang sudah kita perbuat maksimal, kita percaya kita tuh ada Tuhan. Dia itu bisa melakukan lebih dari yang bisa kita lakukan. Gimana caranya 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang? Gimana coba? Ya itu loh, batu itu terguling dengan sendirinya, tanpa ada campur tangan manusia. Kadang dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kau harus percaya ada Tuhan. Kadang tanpa campur tangan kita, batu itu bisa terguling. Kadang tanpa campur tangan kita, jawaban doa itu terjadi. Mujizat itu terjadi. Kesembuhan itu terjadi. Berulang kali Bapak Ibu Saudara ya, saya mengalami hal itu. Tidak ada vonis sudah memberikan kepada saya bahwa saya nggak bisa sembuh. Harus kemoterapi seumur hidup karena autoimun.
trombosit, autoimun trombosit purpura. Ya, autoimun saya ini dia tidak pintar, kurang pintar. Sehingga kalau ada virus datang, dia menganggap kalau trombosit itu dianggap virus juga. Jadi diserang juga. Sehingga trombosit saya turun, Bapak Ibu Saudara. Dan dokter berkata bahwa autoimun itu tidak bisa disembuhkan. Bukan cuman orang yang ahli di bidang itu. Tapi ada banyak orang teman gitu ya cerita kepada saya juga bahwa kalau sampai sembuh itu karena mujizat Tuhan. Dan saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan seseorang, dia khusus mempelajari autoimun ini. Ya, beberapa waktu yang lalu sharing segala macam ngomong gitu ya. Dia ini sampai kepada tempat yang pedalaman gitu ya. Dia tuh orangnya itu suka mempelajari herbal, suka mempelajari tanaman untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Lalu dia cerita bahwa autoimun itu tidak akan pernah sembuh. Dia cerita autoimun itu banyak penyakitnya gitu ya dan tidak bisa sembuh, intinya begitu. Lalu ketika selesai cerita, lalu saya bilang kepada beliau ini, saya berkata, saya dulunya saya juga autoimun dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Oh iya, dia kaget. Ibu ini autoimun apa gitu ya? Menyerang apa? Saya bilang menyerang trombosit saya sampai tinggal 2000. Tapi Tuhan melakukan mujizat. Saya bilang gitu, wow, itu mujizat loh. Tidak pernah ada orang autoimun itu bisa sembuh. Kalau ibu bisa sembuh itu mujizat. Saya bilang, iya, saya tahu itu mujizat. Itu adalah batu besar yang terguling dengan sendirinya. Saya tidak bisa menggulingkan batu besar itu. Bagaimana saya bisa menggulingkan batu itu? Saya lihat kekuatan saya dan gak mungkin bisa. Saya bukan orang yang ahli di bidang menyembuhkan. Saya gak bisa. Tetapi saya tahu Allah saya bisa. Saya tahu Tuhan saya bisa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa. Apapun yang kau alami hari ini, jangan putus asa. Masih ada harapan ketika engkau punya Tuhan. Ketika engkau punya Tuhan masih ada harapan. Oh, saya berdoa hari ini. Hari ini juga engkau yang melihat tayangan ini. Saya gak tahu apa yang kau alami, tapi saya berdoa untukmu. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Jangan mengakhiri hidup. Jangan-jangan ini adalah waktu terakhir. Setelah itu kau akan mengakhiri hidupmu. Hey, come on. Hidupmu itu berharga, saudaraku. Hidupmu itu mulia. Tuhan itu mengasihimu. Buktinya engkau harus dengar khotbah ini dulu. Kau harus dengar khotbah ini. Dan selesai kau dengar khotbah ini, Allah membuat engkau menjadi baru. Oh, dalam nama Yesus, tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Bilur Yesus menyembuhkan. Bilur Yesus menyembuhkan. Salibnya itu cukup buat kita semua. Enough. Cukup Bapak Ibu Saudara. Cukup. Percaya ke engkau. I believe. Saya percaya. Orang yang udah tidak punya pengharapan. Saya tidak tahu masa depan. Anak masih kecil. Tapi Tuhan berikan pengharapan. Demikian juga dengan Anda semua. Anda semua. Oh Tuhan jamah sekarang juga. Tuhan jamah kasih pengharapan kepada orang-orang yang tak berpengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Coba kita lihat lagi. Apa yang terjadi? Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca di perikop lain yang ngomong itu adalah Tuhan Yesus. Dikatakan ketika mereka sampai di kubur Yesus, mereka ketemu seorang yang muda berjubah putih. Bapak Ibu Saudara, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus
Saya percaya orang ini tahu wajah Yesus. Sebelum mungkin Yesus itu disalibkan, ataukah mungkin sebelum itu, saya percaya mereka tahu persis dan jelas wajah Yesus itu kayak apa. Masakan setelah orang itu disalib lalu bangkit berupa-rupa, Bapak Ibu, sehingga wanita itu tidak bisa mengenalinya, sehingga dia melihat bahwa orang muda ini berjubah putih. Kalau dibaca di perikop yang lain, mereka tidak mengenali bahwa itu Allah. Anda bisa baca. Mereka tidak mengenali bahwa itu Allah. Apa sih maksudnya? Ini loh maksudnya Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus Kristus itu mati dan engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau tiba-tiba berubah. Orang tidak bisa mengenali Anda. Wajahmu tetap sama, tapi hidupmu berubah. Itu poinnya. Kebangkitan Yesus bicara tentang apa? Perubahan hidup. Kebangkitan Yesus bicara tentang perubahan hidup. Ini siapa anak muda ini? Siapa anak muda berjubah putih ini? Gak kenal. Tidak kenal ini perempuan, kok bisa? Dia pasti tahu jelas wajah Yesus seperti apa. Saya gak tahu apakah disebut anak muda itu berubah rupa atau bagaimana. Tetapi ini rema yang kuat di dalam hati saya. Bahwa kebangkitan Yesus bicara tentang apa? Perubahan hidup. Perubahan hidup. Bagaimana dengan Anda dan saya hari ini? Bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah engkau berkata engkau Kristen? Sederhana. Kalau engkau berkata engkau Kristen, hidupmu harus berubah. Kalau engkau berkata engkau pengikut Kristus, apakah tandanya yang paling sederhana adalah engkau menjadi orang yang berubah. Ada perubahan hidup di dalam diri Anda. Perubahan sikap, kata-kata, pemikiran, perbuatan. Ada yang berubah di hidup Anda. Mungkin Anda pemarah, Anda menjadi orang penyabar. Orang yang pelit menjadi orang yang murah hati. Orang yang keras menjadi orang yang lemah lembut. Orang yang kepahitan menjadi orang yang mengasihi. Ada perubahan. Sama seperti orang ini, sama seperti wanita ini. Mereka mendapati seorang yang muda berjubah putih. Bahkan mereka tidak mengenali. Ada perubahan di dalam kebangkitan Yesus. Ada perubahan hidup dalam kebangkitan Yesus. Oh come on. Ini Paskah Bapak Ibu Saudara. Setiap kita tangkap firman Tuhan ini. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Ubahkan hidupku. Ayo tinggalkan semua yang lalu. Semua dosamu, segala sesuatu yang tidak berkenan. Tinggalkan itu Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan itu. Bukankah itu Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk semua dosamu, semua kelemahanmu. Yesus itu sudah mati. Ini saatnya engkau bangkit. Di momen Paskah ini saatnya engkau bangkit menjadi pribadi yang berbeda. Ketemu dengan seorang muda berjubah putih. Oh Bapak Ibu Saudara, tidak ada dosa yang tidak bisa dipulihkan sama Tuhan. Tidak ada hidup seseorang yang tidak bisa dirubah sama orang, gak ada. Semua kita ini bisa diubah sama Tuhan. Kuncinya Anda mau atau tidak, itu saja. Anda mau atau tidak. Hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan ini dan Anda belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari ini Anda berkata, aku ini sudah terlalu kotor, aku ini hidup dalam dosa, keterikatan ini, keterikatan itu. Oh Bapak Ibu Saudara, di DM saya, di DM Instagram saya, ada banyak orang cerita. Bulani, Pastor Lani, Celani, Cik Lani, Tante, bahkan saya dipanggil. Gimana caranya? Dia ceritakan, saya punya orang tua demikian, orang tua saya ini mau bercerai ini. Lalu dia berkata, saya begitu dendam. Bukan cuman kecewa, sampai level dendam. Saya pengen lakukan ini itu kepada orang tua saya. Lalu ada lagi yang berkata, gimana supaya saya ini bisa kembali kepada Tuhan. Saya dulu bahkan pelayan Tuhan, tetapi hari ini saya meninggalkan Tuhan. Gimana caranya? Ada lagi orang tanya juga, gimana caranya supaya saya lepas dari dosa ini? Dia bilang, gimana? Lalu dia cerita, saya ini beberapa bulan lagi saya ini akan pemberkatan nikah. Saya ini sudah pacaran bertahun-tahun, saya sudah jaga kekudusan. Tapi kenapa? Tinggal bulanan ini mau pemberkatan nikah, saya jatuh dalam dosa. Dia bilang gitu. Saya begitu sedih. Pastor Lani, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mau hidup seperti ini. Saya tidak mau hidup kayak gini. Gimana? Bapak Ibu Saudara, dengar saya baik-baik.
Yang saya beritahukan kepada orang-orang yang demikian cuma satu saja. Di dalam Yesus ada kelepasan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus itu ada terobosan. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara, itu bicara tentang ketika seorang Yesus mati di atas kayu salib itu cukup untuk semua apapun di dalam hidup Anda. Belenggu apapun, dosa sekotor dan semerah apapun, enough. Cukup. Dan di dalam Dia itu ada pengharapan akan masa depan. Bapak Ibu Saudara, pengharapan akan masa depan. Oh, saya doa, sungguh asalku jamah saja jubahnya, I'm healed, aku sembuh. Demikian juga Anda. Anda disembuhkan Tuhan sekarang juga. Dipulihkan Tuhan sekarang juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan coba kita lihat yang terakhir apa yang mau Tuhan katakan. Di ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan. Di ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menempa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Ini pesan Yesus di dalam kebangkitan Tuhan Yesus di poin yang terakhir. Apa? Beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Beritakanlah tentang Yesus kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, beritahukanlah kepada mereka bahwa di dalam Yesus itu ada pengharapan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Oh, ada pertobatan, ada yang namanya pemulihan rumah tangga. Oh, di dalam Yesus ada segala sesuatunya. Tuhan berkata, go, pergi, pergi. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak untuk dinikmati sendiri. Yesus itu milik semua orang. Dan bagaimana orang lain bisa menikmati Yesus? Melalui Anda dan saya. Kalau kita sudah dimenangkan, kita sudah dimerdekakan, kita sudah disembuhkan. Inilah saatnya melalui hidup kita, kesembuhan, pemulihan itu kita sampaikan kepada orang di luar sana. Supaya kalau kita bisa diubahkan Tuhan yang sama bisa juga mengubahkan mereka. Kalau kita disembuhkan oleh Tuhan yang sama bisa menyembuhkan mereka. Kalau Tuhan bisa pulihkan kita, Tuhan yang sama bisa pulihkan mereka juga. Oh, kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Ora manaya shere mata kaya namara mara mara lama. Ore manaya shere mata kara lama ya takana mara 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 lama. Shere mata kara lama ya shere mata kara lama mara mara lama. Kire mara mara lama. Sekarang juga Tuhan sedang menjamah setiap orang-orang yang sedang menonton acara ini, menonton tayangan itu. Tuhan sedang menjamahmu sekarang. Dia ingatkan engkau akan dosamu. Bapak Ibu Saudara, akui dosamu, minta ampun di hadapan Tuhan, dan biar Roh Kudus itu menjamahmu, memulihkan engkau. Syara mana mata kara lama ya syara bara 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 bara. Syara bara ya syara bara lama lama. Yes Lord Jesus. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu.
ada masalah dengan rahimnya, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, tidak ada miuk, tidak ada kista, Engkau menjadi subur. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tidak ada kemandulan dalam dirimu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Syara rabata karala. Hallelujah, Jesus. Hamba berdoa buat setiap orang-orang yang sudah jauh dari kasih Tuhan. Biar Tuhan di momen Paskah ini mereka kembali kepadamu, kembali kepada kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi yang namanya kesuam-suaman. Setiap orang berapi-api di dalam Tuhan. Dan aku juga berdoa bagi Anda yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tangan kananmu di hatimu. Tuhan, ini aku Tuhan, hamba berdoa kepada orang-orang ini Tuhan, masuklah, jadilah Raja, jadilah Tuhan atas hidup mereka. Tuhan, ampuni segala sesuatu yang mereka perbuat. Dan biar hari ini Tuhan berikan hati yang baru, berikan hidup yang baru, masa depan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai setiap engkau. Ketika kau takut akan Tuhan, ketika kau melakukan perintah-perintahnya, segala sesuatu yang ada di tanganmu Tuhan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ada yang diberkati Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.